Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang hidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengarkan firman Tuhan hari ini, satu kesimpulan saya adalah bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan diutusnya. Dan setiap orang yang diutus, dia tidak boleh gagal fokus. Dia tidak boleh kehilangan orientasi. Dia harus fokus pada tujuan. Karena itulah saudara-saudari, kita bisa memahami apa yang dikatakan Yesus tadi kepada para muridnya. Bahwa mereka itu diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Mereka tidak boleh membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Ketika mereka sampai kepada tujuan, mereka menyampaikan salam damai sejahtera kepada rumah atau keluarga yang dikunjungi. Makan apa yang diberikan orang. Yang perlu dilakukan hanyalah mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Supaya murid-murid tidak kehilangan fokus, mereka tidak boleh kemudian terganggu oleh macam-macam sarana, macam-macam bekal, macam-macam hal yang membuat tugas perutusan yang utama itu menjadi kehilangan orientasi, tidak mendapatkan fokus yang baik, yang benar. Mereka harus mempunyai keberanian hati yang tabah, pikiran yang kreatif, dan selalu yakin bahwa Allah menyertai mereka. Tidak mungkin Tuhan mengutus mereka tanpa menjamin hidup mereka melalui orang-orang yang mereka jumpai. Tentu saja saudara-saudari, kita juga diharapkan seperti ini.
Kita telah dipanggil menjadi pengikut Yesus. Tidak ada orang yang dipanggil kemudian menjadi pasif atau tidak dipanggil untuk ambil bagian dalam perutusan. Semua orang yang telah dipanggil, yang telah dibaptis, baik itu yang terbaptis maupun tertahbis, semua dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan di tengah dunia. Dan Tuhan tidak menjanjikan bahwa segala sesuatu akan menjadi mudah, akan lancar. Ingat apa yang dikatakan Yesus, aku mengutusmu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, sudah sejak awal Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tugas perutusan ini akan berjumpa dengan macam-macam tantangan, akan berjumpa dengan penolakan, akan berjumpa dengan rasa sakit, akan berjumpa dengan bahaya, akan berjumpa dengan penderitaan. Dan karena itu saudara-saudari jangan mengharapkan suatu hidup beriman, hidup sebagai utusan yang semuanya akan nyaman saja. Jangan mengharapkan itu. Sebab Tuhan Yesus sudah sejak awal mengingatkan kita. Kita diharapkan seperti para murid menjadi pribadi yang percaya penuh akan penyelenggaraan Tuhan, penyertaan Tuhan, memberdayakan diri sehingga menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Kondisi-kondisi yang kadang-kadang menantang kesabaran kita atau kadang-kadang memaksa kita untuk menyerah atau putus asa. Dengan demikian kita selalu menemukan cara yang tepat untuk menghadapi banyak tantangan. Percayalah Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia selalu bersama-sama dengan kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Kita diteguhkan oleh kata-kata Paus Fransiskus, saudara-saudariku yang terkasih. Paus mengatakan dalam kaitannya dengan perutusan kita sebagai orang beriman, baik kepada yang terbaptis maupun yang tertahbis. Supaya kita siap menjadi gembala yang berbau domba, terlibat dan hadir dalam pergumulan persoalan masyarakat. Dengan demikian kita semakin mengenal lebih dalam masyarakat atau umat yang kita layani. Dengan mengenal, kita akan mencintai mereka, dan ketika cinta itu sudah mulai bertumbuh, maka tidak dapat tidak kita akan melayani di dalam perutusan gereja menjadi sebuah harga mati. Mari saudara-saudari, kita sadar akan tugas perutusan ini. Dalam segala situasi dan kondisi kita dipanggil menjadi utusan Tuhan di tengah dunia. Sadari ini, kita diutus ke tengah dunia untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan keadilan, untuk menjadi saksi Kristus yang berani, untuk menjadi saksi Kristus yang tidak kehilangan orientasi, juga tidak gagal fokus. Selamat menjalani perutusan kita di tengah dunia, di tempat kerja Anda, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Semoga kita senantiasa terus menjadi terang, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya memanggil kami, tapi juga mengutus kami ke tengah dunia menjadi utusan-Mu, menjadi saksi-Mu. Mampukan kami agar kami tidak gagal fokus, tidak kehilangan orientasi, tapi fokus mewartakan kabar baik. Fokus menjadi berkat bagi banyak orang di tengah dunia ini. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.